kerajaan Galuh yang pertama itu di Ciungwanara, pindah ke sini. Iya. Semoga ada yang kemudian mengisi negeri Kawali dengan kebahagiaan sambil membiasakan diri berbuat kesejahteraan sejati agar tetap unggul dalam perang. Oh, oke. Ini makamnya panjang. Iya. Bukan dalam berarti orangnya tinggi. Ini mencerminkan bahwa beliau melihat karena ilmunya yang tinggi itu. Tunjuk ya, Kang. Ya. Merem. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika saya duduk di sini, memang kayaknya merasa seorang yang pemimpin aja sih yang saya rasakan seperti itu. Coba pegang ini. Hangat apa dingin? Apa saya yang salah? Hah? Mengenai zaman kerajaan Sunda, dapat dilihat dari bukti-bukti arkeologi lain yang diduga berasal dari abad ke-14 juga ditemukan di sebuah kawasan terletak di sekitar 21 km di sebelah utara kota Ciamis. Astana dalam istilah Sunda adalah makam, sedangkan gede memiliki arti besar. Jadi, Astana Gede adalah makam orang-orang besar. Masyarakat sekitar dan para ahli menduga situs Astana Gede Kawali ini dahulunya ada yang mengartikan bahwa sebagai besar di sini adalah benar-benar orang-orang besar dari segi fisik. Karena makam yang ada di dalamnya memiliki ukuran besar dan berbeda dengan ukuran makam pada umumnya. Versi lain juga mengartikan bahwa istilah gede adalah makamnya raja atau orang-orang besar yang terhormat. Atau dalam istilah Sunda disebut dengan Gegeden. Bahkan situs ini diduga berasal dari era kerajaan Sunda kuno pada saat itu berpusat di Kerajaan Galuh atau kini dikenal sebagai wilayah Ciamis, Jawa Barat. Di balik benda-benda bernilai sejarah dan lokasi yang syarat akan nilai sejarah, tim Jejak Leluhur Nusantara penasaran dengan situs Astana Gede Kawali ini, lalu menguak ada apa saja yang menarik dari situs ini. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Feni Ramasutedi. Apa kabar pemirsa di rumah? Semoga pemirsa baik-baik saja, sehat walafiat dan selalu bahagia. Itu yang terpenting. Oke pemirsa, sekarang saya sedang berada di Astana Gede Kawali, tepatnya di Ciamis, Jawa Barat. Konon katanya di sini adalah tempat berkumpulnya para petinggi raja-raja Pajajaran. Kita akan menguak semua kisah-kisah sejarah, ada apa aja sih di dalam, napak tilas apa aja yang ada di dalam, dan sejarah-sejarah yang tercatat apa aja di dalam, serta jejak-jejak leluhur siapa saja yang ada di dalam. Oke pemirsa, ikuti terus langkah saya. Sampurasun, assalamualaikum. Sebentar pemirsa, saya cuci tangan dulu untuk kebersihan ya. Oke pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, saya sudah cuci tangan dan saya akan panggilkan juru pemelihara atau juru kunci yang biasa memelihara tempat di sini. Penasaran kan? Tunggu sebentar ya.
Bapak apa kabar? Alhamdulillah. Dengan Bapak siapa? Bapak Iman. Bapak Eman. Ya, Bapak boleh memperkenalkan diri. Bapak dengan Bapak Eman sudah berapa lama Bapak menjaga tempat di sini? Silakan Bapak. Ya, perkenalkan nama saya Eman. Saya di sini sebagai juru pelihara dari BPCB Banten. Saya bekerja di sini hampir 25 tahun lebih kerja di sini. 25 tahun ya Pak, waktu yang tidak sebentar itu. Tentunya Bapak banyak hal-hal yang sudah Bapak alami di sini. Banyak pengalaman yang sudah Bapak temukan di sini. Oke Bapak, di sini kurang lebihnya ada beberapa hal yang dalam sejarah itu yang bisa kita gali nanti kita kunjungi. Langsung saja lihat ke Lokasi ya, oke. Iya. Pemirsa, Bapak Eman baik, dia langsung mengajak saya menuju lokasi. Oke, ikuti terus langkah saya dengan Bapak Eman ya. Yuk, mari Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pemirsa jejak leluhur Nusantara, saya sampai pada situs yang pertama, yang dimana di sini ada situs Batu Cermin. Untuk selengkapnya sejarah apa saja yang ada di dalam sini, saya serahkan kepada Bapak Eman. Silakan Bapak. Di sini disimpannya Abu Jasad Putri Dyah Pitaloka atau Citra Resmi. Citra Resmi. Iya. Sosok Dyah Pitaloka itu siapa Pak? Ratu dari anak siapa Pak? Ini putri dari Raja Galuh yaitu Prabu Linggabuana, yaitu yang istrinya itu Pramesuri Dewi Laralinsing. Oh, ini di sini abunya ditaruh di sini ya Pak ya? Dyah Pitaloka dengan sendiri Putri aja. Dyah Pitaloka. Oh yang ya. sebelah sana itu entah ayahnya yaitu Prabu Linggabuana. Oh iya. Nah Bapak, kalau Bapak bisa menggambarkan sosok dari Ratu Dyah Pitaloka itu, beliau itu sosok seperti apa Pak? Beliau putri yang sangat cantik, beliau yang mau dipersunting sama Raja Majapahit yaitu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ya. Iya. Itu sepertinya ada sejarahnya ya Pak, ceritanya Iya. ya? Itu tragedi Perang Bubat. Iya, Perang Bubat kan Iya. Pak. Kan ini satu-satunya kerajaan yang tidak takluk sama Majapahit. Satu-satunya. Iya. Oke, Bapak ini kan seperti tadi kan Bapak bilang sebagai batu cermin. Iya. Tapi Bapak bilang juga di sini ada tempat apa abunya Dewi Dyah Pitaloka. Iya. Nah, sekarang cermin ini, batu cermin itu maksudnya apa Pak? Ini disebut batu cermin cuma siloka. Siloka. Iya. Jadi senantiasa itu kita itu harus mengoreksi diri. Ya, oh gitu ya Pak ya. Nah, apakah ada hubungan apa hanya sebagai siloka aja atau ada hubungan antara batu ini dengan abu Dewi Pitaloka? Itu suatu tanda atau ciri bahwa cerminan kita itu harus melihat dari belakang. Oh ya, gitu ya Pak ya. Pak luar biasa ya beliau ya Pak ya. Oke Bapak Eman, mungkin kita mau lanjuti perjalanan selanjutnya karena waktu sudah terlalu sore ya Pak ya. Pemirsa jejak leluhur Nusantara, di belakang saya ini tepatnya ada situs Sanghyang Linggang-Hyang. Betul Bapak, seperti itu Iya. ceritanya. Nah, untuk selanjutnya apa sih Sanghyang Linggang-Hyang itu? Nanti Pak Eman yang akan menjelaskan semuanya. Silakan. Ya. Di sini batu Sanghyang Lingga-Hyang, di sini disimpannya Abu Jasad Prabu Linggabuana. Ada yang mengatakan Sanghyang Lingga-Hyang itu pemberian penghormatan kepada seorang laki-laki. Oh jadi merupakan seperti prasasti seperti ini ya Pak? Iya. Ya? Di belakangnya itu ada tulisannya. Oh, boleh masuk Pak? Iya, Oh ya Bapak silakan. dulu silakan Pak.
Ini ada tulisannya. Oh iya, ada tulisannya pemirsa di belakang sini. Tapi memang tulisannya itu ya memang kuno sekali Iya, ya. tulisan Sunda kuno. Sunda Wiwit. Sunda kuno. Sunda kuno. Kaganga. Namanya Sunda kuno itu Kaganga tulisan ini ya Pak ya. Iya, ini Sang Hyang Linggahnya. Sakhyang Linggah-Hyang nih. Dan di sini ada abu jasadnya. Tadi siapa Pak? Lingga? Prabu Linggabuana. Prabu Linggabuana. Di sini adalah Raja Galuh. Oh, itu beliau adalah merupakan Raja Galuh gitu ya. Iya. Itu berarti sesudah Prabu Ciwanara dong ya Pak? Iya, sesudah. Sudah Prabu Ciwanara ya Pak ya? Iya. Pak ya? Oke. Kan kerajaan Galuh yang pertama itu di Ciungwanara. Pindah ke sini. Oh gitu, di Iya. Kawali. Yang pertama sana pindah ke sini gitu ya Pak ya. Iya. Dulu Pakuan ya Pak ya. Oke pemirsa, Jejak Leluhur Nusantara, kita akan lanjutkan perjalanan selanjutnya. Oke, ikuti terus langkah saya bersama Kang Eman. Punten, Bang. Di kawasan ini ditemukan sebuah kepurbakalaan kuno yang kini dikenal sebagai situs Astana Gede Kawali. Dalam kompleks seluas sekitar 5 km hektar, terdapat 6 prasasti batu yang dinamakan Prasasti Kawali 1-6. Prasasti-prasasti ini dituliskan menggunakan aksara dan bahasa Sunda kuno. 3 prasasti ditulis dalam bentuk kalimat-kalimat yang panjang. Sementara 3 prasasti lain hanya menyebutkan kata-kata ringkas. Dari ke-6 prasasti ini mempunyai informasi tentang seorang raja yang tercatat sebagai Prabu Wastu Kencana yang berkedudukan di Kawali dengan keratonnya yang disebut Surawisesa. Pemirsa, tadi kita sudah ke tempat situs untuk penghargaan laki-laki. Sekarang kita ke situs untuk penghargaan perempuan. Apakah namanya? Nanti biar Pak Eman yang menjelaskan. Oke Pak. Ini namanya apa Pak untuk penghargaan untuk seorang perempuan? Ini disebutnya Sang Hyang Linggabimba. Sang Hyang Linggabimba. Di sini disimpannya abu jasad Pramesuri Dewi Laralinsing. Oke. Yaitu istrinya dari Prabu Linggabuana. Istrinya dari Prabu Linggabuana. Iya. Berarti yang tadi itu ya Bapak ya. Iya. Oh, jadi ini suami istri berarti jasadnya Iya. Pak ya di sini ya. Iya, ini itu anaknya. Itu anaknya Iya, yang di sana yaitu ini Putri Diah Pitaloka. di Petoloka Ini ini orang tuanya. orang tuanya nih jadi di sini nih Iya. Pak ya. Ini yang terjadi kan dari Majapahit, abu jasadnya diberikan ke sini, Oke, diantar. diantar sini. Pak boleh masuk Pak? Pemirsa, sekali lagi Jejak Leluhur Nusantara diizinkan masuk oleh Kang Eman. Ya, silakan Pak. Sampurasun, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ini sama, ada tulisannya. pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, ini ada tulisannya kalau bisa dilihat tuh. Tuh, asli tuh tulisannya. Tuh. Ini tulisannya artinya Sang Hyang Linggabimba. Sang Hyang Linggabimba, ini artinya itu gitu kan ya. Tuh, ini adalah sebagai penghormatan terhadap perempuan ya Pak. Iya. Lambang penghormatan terhadap perempuan ya. Dan ini mitosnya itu disebutnya batu panyandaan. Batu panyandaan ya. Iya. Jadi mitosnya itu kalau kita sudah berkeluarga belum dikaruniai keturunan, jadi nyender di sini. Oh gitu Pak. Kalau pengen punya keturunan lagi Pak? Boleh ya? Ini Boleh ya Pak? cuma mitos. Tapi nggak apa-apa lah Pak, saya pengen punya keturunan lagi. Boleh nih Pak? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Minta tetap kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai apa namanya Pak? Pengantar ya Pak ya, seperti itu ya. Coba Bismillah ya Allah ya. Siapa tahu saya dikasih. Di atas. Hah? Ini pantatnya sini. Ini pantatnya Pak? Iya. Oh. Pantatnya tempelin gitu Pak? Iya. Gini? Kan nyampe sana. Hah?
Gini? Iya. Gini Pak? Iya, dua-duanya. Waduh, Kakinya. licin Pak. Nggak nyampe ya Pak? Oh gini? Iya, nyender aja. Ada yang bilang ini kan dulu nggak ada bidan atau perawat. Jadi kalau yang habis melahirkan itu nyender di sini. Oh ya, oke. Tapi kayaknya nih, kalau saya karena ini kayaknya tinggi kali Pak dulu. Nah, kalau ini untuk pesanggahan kaki berarti Pak? Iya. Nah, oke. Berarti anak yang pertama di situs pertama, yang kedua tadi ayahnya, yang ketiga ibunya. Iya. Oke. Bapak, berarti tentunya masih banyak tempat-tempat lagi yang bisa kita Ada di kunjungi. sebelah sana. Ada ya, oke. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, ikuti terus dengan saya, dengan Kang Eman. Ada sejarah-sejarah apa lagi di lokasi ini? Oke. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara yang saya cintai, yang dimana di samping kiri saya ini adalah makam dari Pangeran Usman. Siapakah beliau? Kita minta penjelasan Kang Eman tentunya. Oke. Gimana Kang? Ini makam Pangeran Usman. Beliau utusan dari Kesultanan Cirebon untuk menyebarkan agama Islam di Kerajaan Galuh pada waktu itu. Ini makamnya panjang. Iya. Bukan dalam arti orangnya tinggi. Ini mencerminkan bahwa beliau melihat karena ilmunya yang tinggi itu dan budi pekertinya. Oh gitu Pak. Jadi ini adalah sebuah perlambang bukan karena fisik beliau yang tinggi, karena memang panjang sekali kalau saya lihat ya. Ini ukurannya pasti lebih dari orang normal pada umumnya. Namun kenapa ini kok makamnya tinggi dan sebesar ini? Karena diukur dari masa hidupnya beliau adalah seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi, budi pekerti yang tinggi, segala hal yang baik tentang beliau. Begitu Pak? Iya. Nah kalau Bapak tahu, dulu pada dulunya itu beliau menyebarkan agama Islam dengan apa? Apakah dengan seni, atau dengan wayang, atau dengan dakwah? Kalau di daerah Galuh, itu kebanyakan itu dengan cara seni. Oh ya. Dan budaya gitu. Dengan budaya ya Iya. Pak ya, penyebaran agama Islamnya ya Pak ya. Iya. Oke tuh pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, semua itu punya cara dan punya cara masing-masing dalam hal yang baik. Seperti contoh Pangeran Usman, beliau menyebar agama Islam dengan cara budaya ataupun dengan cara seni. Yang penting kan niatnya baik ya Pak ya. Iya. Dan alhamdulillah beliau ya utusan dari Sunan Gunung Jati. Ya Pak ya. Oke. Nah, berarti di sini masih banyak lagi di belakang-belakang kita ya Pak ya. Ada, iya. Kita bisa terusin langkah kita Pak. Oke. Mari pemirsa Jejak Leluhur Nusantara. Pemirsa, sekarang saya yang dimana di sini kalau kita lihat ada telapak kaki dan tangan ya Pak ya. Iya. Ada telapak tangan. Nah, untuk selengkapnya ada sejarah apa di sini, kisahnya bagaimana? Nanti biar Kang Eman yang menjelaskan ya. Gimana Kang? Kok bisa ada telapak kaki dan telapak tangan di sini? Ini telapak kaki siapa Kang? Ini bekas kaki Prabu Niskala Wastukancana. Beliau itu adiknya dari Putri Dyah Pitaloka atau Citra Resmi. Adiknya Dyah Pitaloka. Iya. Berarti kalau sekarang itu beliau itu dalam posisi yang Prabu Siliwangi itu adalah kakeknya. Kakek, iya. Oh, kakeknya. Kang, boleh nggak kita masuk? Silakan, Mbak Kakang dulu. Berarti ini tangan kiri ya, Kang? Boleh nggak, Kang? Pemirsa, saya coba nih tangan saya. Ukurannya tapi ini mah besar sekali tangan laki-laki. Tapi saya mau coba ya pemirsa ya. Bukan tunjuk doang yang belum nyampe. Itu ada tulisannya sebelah sana. Itu ada yang mengatakan anana atau anggana, Anana yang atau- artinya
menyendiri. Oh. Jadi bahwa beliau itu semedi atau tapakur di sini selama 45 hari. Melihat 45 hari, ini ada 45 kotak. Iya Kang, nih tuh ada kotak-kotak nih pemirsa nih. Ini kan disebutnya batu kalender. Oh, batu kalender karena beliau ini memang tafakur di sini, duduk di sini selama 45 hari ya. Jadi ini kalau kita lihat bisa, mungkin kita bisa dekatin kamera. Di sini ada kotak-kotak dan memang kalau kita lihat itu kotaknya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iya, benar 45. Iya. 45 hari. Oh, Masya Allah. Ya Allah alam ya Pak. Iya. Ya. Oke pemirsa jejak leluhur Nusantara. Masih banyak lagi langkah-langkah yang bisa kita jalanin ya. Sekarang kita menuju kemana Pak? Sebelah sana. Oke. Batu Palinggi. Iya. Nah pada masa itu siapa yang udah penobatan di sini Kang? Yang terakhir dinobatkan di batu ini yaitu Prabu Siliwangi, yaitu Sri Baduga Maharaja. Yang keberapa Kang? Yang keberapa? Yang pertama. Oh yang pertama. Yang terakhir dinobatkan di batu ini yaitu Prabu Siliwangi yang terakhir. Oh oke. Sebelum beliau pindah ke Bogor. Oh dinobatkan di sini ya Kang ya. Nah ini dinobatkan itu beliau tuh duduk di sini Kang. Iya. Boleh tuh Kang saya coba. Boleh Kang? Silakan. Kang Eman baik sekali. Sekali lagi pintunya dibuka pemirsa. Saya mau coba. Siapa tahu ya kan? Kebarokahan para wali, para raja, para leluhur sebelumnya akan bersama kita. Kebarokahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum. Nah, ini kumaha atuh Kang? Duduk menghadap ke sini. Duduk. Di sini aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya duduk di sini. Tapi ketika saya duduk di sini memang kayaknya merasa seorang yang pemimpin aja sih yang saya rasakan seperti itu. Energinya saya rasakan seperti itu. Iya. Oke pemirsa, jejak leluhur Nusantara, saya udah pantas belum duduk di sini? Karena ini batunya dingin sekali pemirsa dan saya di sini ngerasain ya kayak menjadi sosok seorang raja walaupun saya fisiknya kayak perempuan. Oke saya bangun lagi deh Kang kalau gitu Kang. Ya. Ayo Kang. Mari pemirsa jejak leluhur Nusantara, kita terusin lagi jalan-jalan selanjutnya bersama saya dan Kang Eman. Kang Eman, ini apa nih Pak? Terakhir ditemukan yaitu tahun 95 oleh juru pelihara. Oh, Iya. juru pelihara yang menemukan. Di sini lokasinya. Iya, di sini. Oh, Cuma tadinya ke kubur, mm-mm. bisa dilihat ke dalam. Mari, yuk. Tadinya pojok ini aja kelihatan. Ini ke kubur. Ke kubur. Tanah. Oh, nah berarti yang pertama kali menemukan itu juru pemelihara ya Pak? Iya. Nah, konon katanya ini adalah dulunya itu batu apa? Karena bagus sekali Pak, kayak nyala tulisannya. Jadi ini peninggalan Ini mata angin. dari yang artistik, dari rasa yang ada, yang menghuni kota ini, jangan berjudi bisa sengsara. Jangan berjudi bisa sengsara. Tuh, pemirsa denger kan? Jangan berjudi bisa sengsara. Awalnya aja menang enak, ternyata akhirnya sengsara. Tinggal tunggu kapan waktunya, gitu ya Pak ya. Saya suka banget tulisannya Pak. Ini kayak mata angin loh Pak. Iya. Tuh Pak. Sekarang ini dipakai lambang. Dia suka banget, bagus banget Pak. Hampir sama prasasti yang ke-1 juga itu ada lambangnya. Tuh andai saya bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Eman dari tadi senyum-senyum saja, seperti ada yang dia sembunyikan dari saya. Nanti saya ingin cerita lebih dalam bersama Kang Eman. Tunggu saja. Ayo Kang. Ini tulisannya lebih besar ya Kang ya? Iya. Tuh pemirsa. Ini diartikannya apa? Ini dia. Ini ada. Semoga ada yang kemudian mengisi negeri Kawali dengan kebahagiaan sambil membiasakan diri berbuat kesejahteraan sejati agar tetap unggul dalam perang. Oh, oke. Oke. Ini bentuknya seperti emang dari dulunya kayak gini, pertama kali ditemukan Kang. Kayak segitiga ya Kang? Tuh. Iya. Ini keras sekali batu ini. Tadi di Ciumanara nyobain nggak? Apa tuh Kang? Ke pohon. Cobain. Ini di sini dekat. Ini dari sini ada mitosnya ya. Hah? Belajar fokus ini ya. Iya. Ini dari sini. Iya. Ukur dulu. Bebas kemana aja. Tapi satu dalam hati. Misalkan kepengen yang ini. Dari sini. Ukur dulu. Udah kira-kira pas. Pejamkan mata. Jalan. Kena nggak? Oh gitu. Nah, patokannya bebas nih Kang? Bebas. Tapi satu dalam hati kepengen yang mana. Oh iya. Nah kalau saya pengen sesuatu itu nggak ada arti, ada arti. Cuma belajar fokus. Oke. Siap, saya laksanakan Kang. Saya coba. Saya buka dulu ini ya. Tunjuk ya Kang. Iya. Merem. Bismillahirrahmanirrahim. Nyampe nggak? Tadi ke arahnya kemana? Hah? Sini. Pokoknya ke sini. Ke yang tengah-tengah ke situ. Coba lagi. Kalau sini. Iya. Oke Kang, kita terusin lagi perjalanan kita yuk. Hari sudah menjelang semakin gelap. Jadi saya harus terus melakukan perjalanan agar sebelum hujan. Di sini tadi lumayan perjalanannya agak jauh. Dari tempat bawah itu lumayan juga ya Kang ya? Oh, dari Ciumanara? Iya. Pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, ternyata di sini juga terdapat makam, yaitu makam Adipati Singacala. Kalau sekarang ini istilahnya bupatinya. Nah, untuk selengkapnya siapakah sosok beliau? Saya akan menuju ke dalam dulu bersama Kang Eman dan nanti Kang Eman yang akan menceritakan semua. Aku silakan Kang. Nah, pemirsa Jejak Leluhur Nusantara, ini kalau kita lihat seperti tirai ya, tuh bagus sekali. Masuk akar-akar pohon atau ranting, Kang? Aruy. Aruy, apa tuh aruy? Jadi seperti apa ya? Akar. Oh. Tapi bukan akar. Ini kenapa rasanya anget? Nggak tahu. Hah? Kang Eman nggak tahu, saya bingung megang pohon kenapa rasanya anget. Kang, Kan saya nggak pegang. ini anget pemirsa, saya kayak bukan mau megang pohon, saya kayak megang badan. Kang, Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tulisannya Kang? Ini sebelum, ini ada tulisan sebelum dilindungi. Maksudnya? Ini tulisan orang-orang sekarang ini gitu. Oh, tapi bukan zaman dulu. Bukan. Tapi kenapa pohonnya anget? Enggak, saya pegang enggak. Tuh, Kang Eman pegang enggak, saya pegang anget. Ini anget. Siapa yang mau coba pegang? Mungkin tim-tim saya di sini yang biar memisahkan antara saya dengan Kang Eman. Karena Kang Eman bilang ini dingin, tapi saya bilang ini anget.
Coba Hendra sini. Beneran Kang? Anget Kang saya pegang. Coba pegang ini. Anget apa dingin? Apa saya yang salah? Hah? Betul. Saya kalah loh. Ini bilang dingin. Tim saya bilang dingin. Kang Eman bilang dingin. Saya doang yang anget. Mungkin saya yang salah pemirsa Jejak Leluhur Nusantara. Karena saya kayak megang suhu tubuh manusia. Gimana sih kalau kita pegang suhu tubuh manusia? Seperti itu yang saya pegang di sini. Makanya saya tanya ini ada apa di sini. Ya. Oke, kembali kepada sosok beliau itu pada zaman dahulunya itu siapa Kang? Ini makam dalam Adipati Singacala. Beliau bersama-sama dengan Pangeran Usman menyebarkan agama Islam di Kerajaan Galuh pada waktu itu. Dengan Pangeran Usman itu adalah menantunya dari Pangeran Usman. Oh, beliau ini. Iya. Om nikah dengan anaknya Pangeran Usman. Waduh, alhamdulillah atuh ya. Gitu. Beliau ini berarti pada zaman dulunya seorang pejabat tinggi ya Kang ya. Iya. Di wilayah Kawali Galuh. Kawali Galuh ya beliau ini. Nah, makanya beliau ini dimakamkan dekat dengan Pangeran Usman ya, yang Pangeran Usman. Oh, jadi pemirsa, jadi seperti itu kisahnya. Beliau adalah seorang pejabat tinggi pada zaman Kawali Galuh, yang dimana beliau yang mendampingi Pangeran Usman yang tadi sudah kita datangi tempatnya sebagai penyebar agama Islam, dan beliau adalah yang membantu. Kebetulan juga beliau menikahkan anak dari Pangeran Usman, jadi istilahnya ini adalah menantu dari Pangeran Usman, kurang lebihnya seperti itu sejarahnya gitu. Nah, sekarang ada lagi untuk prasasti-prasasti yang tersembunyi, Mak. Kalau prasasti sudah. Sudah. Dan ada satu lagi yaitu lokasi ke ujung ke sana. Tapi sekarang udah sore. Iya benar. Itu tempat apa, Pak? Itu mata air. Disebutnya itu mata air Cikawali. Mata air Cikawali. Ya, dulunya itu tempat pemandian keluarga keraton, yaitu termasuk Putri Diah Pitaloka. Oh, jadi beliau mandinya di situ. Tempat berkumpulnya keluarga keraton. Nah, itu tempat pemandiannya hanya untuk perempuan aja atau untuk laki-laki juga pada zaman dulu, Pak? Semuanya. Intinya keluarga keraton mandinya di sana. Cuma pemirsa di rumah jarak dari sini ke tempat pemandian itu sangat jauh, kurang lebihnya 500 meter, dan berhubung saat ini saya sudah menjelang maghrib, jadi untuk ke lokasi yang di sana mungkin saya tidak bisa lakukan karena cuaca juga tidak istilahnya sudah tidak terang lagi dan takutnya akan turun hujan. Jadi mungkin saya akan tutup acara Jejak Leluhur Nusantara yang saat ini saya tutup dulu. Saya berterima kasih banyak terhadap Kang Eman. Terima kasih Kang Eman sudah mau mendampingi saya untuk mengisi acara untuk pemirsa di rumah dalam Jejak Leluhur Nusantara. Oke pemirsa, saya tidak memaksa untuk kalian mempercayai apa yang saya yakini. Saya juga memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan atau khilafan saya dengan Kang Eman, karena sesungguhnya manusia adalah tempat penuh khilaf. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimpulkan bahwa prasasti Kawali ini merupakan saka kala atau tugu peringatan untuk mengenang kejayaan Prabu Niskala Wastu Kencana, penguasa Sunda yang bertahta di Kawali, putra Prabu Linggabuana yang gugur di Bubar. Sejarah panjang yang tak akan terlupakan, mungkin lebih bijaksana bila dikatakan sejarah ini tidak hanya meninggalkan jejak
tetapi memiliki benda-benda nilai sejarah dan lokasi yang syarat akan nilai sejarah milik tanah Pasundan ini.